Jadi dalam kandungan pembentukannya sendiri tidak sempurna. Nah, klaim ini dapat terjadi pada dinding jantung, katup jantung, maupun pembuluh darah jantung. Nah, bisa juga terjadi pada dinding jantung saja atau keduanya, ataupun bisa terjadi pada dinding jantung, katup jantung, maupun pembuluh darah jantung. Akibatnya dapat terjadi gangguan aliran darah di dalam tubuh pasien. Nah, di sini bisa kita lihat angka kejadian PJB atau penyakit jantung bawaan adalah 8 sampai 10 setiap 1000 kelahiran hidup. Di Indonesia dengan jumlah penduduk 235 juta dengan angka kelahiran hidup 2,3%, maka akan diperkirakan akan lahir 50.000 bayi dengan penyakit jantung bawaan setiap tahunnya. Nah, penyakit jantung bawaan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu penyakit jantung bawaan acyanotik atau tidak biru dan penyakit jantung bawaan cyanotik biru. Dan ini perbedaan klasifikasinya ini dibedakan dilihat dari kadar oksigen yang ada dalam tubuh pasien. Kalau penyakit jantung bawaan tidak biru, kelainan jantung bawaan itu yang membuat aliran darah yang menuju jantung itu berlebih, yang biasa disebut jantung bocor. Nah, yang termasuk dalam PJB tidak biru itu adalah atrial septal defect atau disingkat ASD, ventricular septal defect VSD, patent lupus arteriosus disingkat PDA. Kemudian penyakit jantung biru itu merupakan kelainan jantung yang menyebabkan warna kebiruan atau istilah medisnya cyanosis pada kulit, mucosa mulut, terutama pada lidah, bibir, jari-jari tangan dan kaki akibat kurangnya kadar oksigen di dalam darah. Dan ini tergantung dari tingkat keparahan dari kelainan penyakit jantung itu sendiri dalam tubuh pasien. Dan di sini saya ambil contohnya itu teknologi ovalon, jadi singkat dengan TOF. Nah, di sini saya memberikan gambaran contoh PJB yang tidak biru. Di sini ini kita bisa lihat jantung yang normal ya, jantung yang normal dan sirkulasi darahnya. Di sini kita lihat di sini contohnya yang ini PJB tidak biru atrial septal defect. Atrial septal defect. Nah, di sini dia ada kebocoran atau lubang pada bagian atas jantung. Oke, kita lanjutkan. Di sini kan ada 4 ruang jantung. Di sini jantung kiri dan di sini jantung kanan. Nah, di sini terbagi menjadi 4 jantung kiri bagian atas yang disebut dengan serambi kiri, jantung kanan yang bawah ini bilik kiri. Di sini adalah serambi kanan dan serambi bilik kanan. Kemudian di sini ada kelainan atrial septal defect, itu artinya yang normalnya itu tidak ada lubang yang terjadi pada sekat atau pembatas jantung antara serambi ruang jantungnya serambi kiri dengan serambi kanan. Nah, di sini kita bisa lihat kebocorannya. Dan ini bisa dilihat jelasnya di sini. Nah, di sini artinya darah yang dari paru-paru akan masuk ke dalam serambi kiri, dan ini semestinya normalnya itu tidak ada, harus tertutup ini ya. Kalau jantung normal ini harus tertutup. Kemudian darah yang normal itu akan masuk ke sini ke bilik kiri dan merupakan gas tertutup melalui pembuluh darah ini, pembuluh darah besar. Dan tapi karena ini ada kelainan, makanya ada lubang di sini. Dia akan masuk ke serambi kanan, akan masuk ke bilik kanan dan akan dipompakan ke paru-paru. Akhirnya darah yang masuk ke paru-paru itu akan berlebihan yang dari normalnya karena ada tambahan darah yang masuk dari serambi
serambi kiri. Nah, ini contoh untuk PJJ penyakit jantung bawaan biru yang tetralogi ovalat yang biasa sering juga terjadi yang banyak ditemukan. Dan di sini pada tetralogi ovalat ini ada 4 kelainannya. Ada 4 kelainan. Yang pertama itu kita bisa lihat ini yang jantung yang normal. Jantung yang normal ini yang kelainan jantungnya tetralogi ovalat. Nah, di sini kita lihat yang normalnya ini tidak ada lubang. Posisinya memang tidak ada lubang di sini, tapi karena ada kelainannya, di sini ada lubang antara bilik jantung bilik kanan, bilik kiri dengan jantung bilik kanan. Nah, di sini kita lihat juga yang ini yang pertama ada lubang. Terus yang kedua di sini kita lihat pulmonari arteri pulmonari atau paru pulmonari di sini. Di sini dia kan ada lebar dalam normalnya, dan di sini dia menyempit. Itu kelainan yang kedua. Terus yang kelainan ketiganya kita bisa lihat di sini ini normalnya, sedangkan di sini ada pembesaran pada otot jantung pada bagian bilik kanan. Kelainan yang keempat itu ialah kita lihat di sini ini pembuluh darah yang besar yang akan memompa darah ke seluruh tubuh ini. Semestinya dia tidak bergeser dan dia masuk letaknya di sini, tapi karena ada kelainan ini yang pembuluh darah besarnya yang terus A-nya alfa, dia akan bergeser sedikit ke sini sehingga darah yang dari darah yang tidak yang kalau sebelah kanan itu darah yang kurang oksigen akan bercampur dengan darah yang kaya oksigen. Jadi kalau untuk jantung kiri ini dia akan membawa darah yang kaya oksigen, sedangkan dari seluruh tubuh. Sedangkan kalau jantung yang kanan ini dia akan membawa darah yang dari seluruh tubuh kembali ke paru-paru. Nah, apa penyebab penyakit jantung bawaan ini? Penyebab penyakit jantung bawaan ini belum diketahui secara pasti, tapi ada beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit jantung bawaan ini. Misalnya faktor dari ibu. Nah, mungkin selama ibu hamil itu dan terutama pada saat fase kehamilan 0 sampai 3 bulan itu yang masa pembentukan jantung itu, ibu itu terkena infeksi virus, misalnya toksoplasma yang biasanya berasal dari kotoran kucing atau hewan daging yang tidak dimasak dengan matang. Dari situ parasitnya, dari situ infeksinya. Kemudian bisa juga disebabkan oleh rubella, infeksi rubella atau campak Jerman yang menyebabkan terjadinya kelainan penyakit jantung bawaan pada ibu atau umur ibu yang di atas 40 tahun saat dia hamil, terus mengkonsumsi obat-obatan yang dapat menyebabkan kelainan jantung, terus alkohol, mengkonsumsi alkohol, merokok dan faktor sebagainya. Kemudian faktor yang risiko kedua yang dapat menyebabkan kelainan jantung yaitu faktor keturunan atau genetik, di mana dari ayah atau ibu itu sendiri ada menderita kelainan jantung dan atau misalnya ada kelainan kromosom atau yang menderita ayah ibu keturunan itu ada sindrom Down-nya. Terus kemudian faktor ketiga itu faktor lingkungan, misalnya terpapar radiasi dan terpapar bahan kimia. Kemudian, nah sini kita bisa lihat apa sih tanda dan gejala penyakit jantung bawaan itu. Nah untuk pada bayi bisa dilihat bayi itu menyusunya sedikit, tidak kuat dia menyusu, sering terputus-putus, berhenti dan sesak napas waktu saat menyusu dan berkeringat banyak. Jadi ini kalau pada bayi ini adalah tanda yang bisa dilihat dan gejala jika ada kelainan penyakit jantung bawaan. Jadi dia pada bayi tidak susah menyusu, dia sering berhenti putus-putus, sesak nafas waktu menyusu dan berkeringat banyak. Kemudian tanda
beraktivitas, jadi dia tidak dapat beraktivitas seaktif dengan teman sebayanya. Kalau dia berjalan, berlari atau naik tangga, dia cepat lelah, cepat sesak nafas, dan dia sering jongkok. Kemudian untuk pasien dewasa, dia cepat lelah, sesak nafas, dan jadi dadat. Dan ternyata untuk gejala pada penyakit jantung bawaan ini bisa terjadi sejak lahir atau bisa terjadi beberapa jam, beberapa hari, beberapa bulan atau beberapa tahun sejak adanya kelainan tersebut. Jadi mungkin ada ibu hamil, mungkin ada ibu yang sudah melahirkan dan keluar dari rumah sakit dan tidak ada tanda dan gejala yang ditimbulkan. Setelah sampai di rumah, setelah beberapa hari atau beberapa minggu akan menimbulkan gejala, misalnya yang tadi seperti bayi susah menyusu atau susah lelah dan kemudian tanda dan gejala berikutnya itu karena tadi yang pada kelainan jantung yang aliran darahnya meningkat ke paru-paru, yang banyak ke paru-paru akan menyebabkan infeksi saluran nafas yang berulang akibat meningkatnya darah ke paru. Terus pada penyakit jantung bawaan yang biru, kebiruan terutama terjadi di lidah, dapat dilihat di lidah, mulut, tangan, hidung, kaki bertambah biru saat menangis dan melakukan aktivitas. Nah, ini salah satu contoh yang tanda dan gejala tanda dari penyakit jantung PJB biru. Jadi tahu ini terjadi karena terjadinya cyanosis atau kekurangan kadar oksigen dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama sehingga bentuk jarinya ini membentuk sembung dan mengbulat. Dan ini kalau kita bisa lihat contohnya itu bisa di tangannya. Kalau untuk normalnya itu normalnya ini dia akan rapat. Tapi kalau dia dikatakan dan dia ada jaraknya, itu kemungkinan jadi tabu. Ini jadi tabu disebabkan oleh penyakit jantung bawaan yang biru karena kekurangan kadar oksigen dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama. Nah, kemudian ada gejala PJB biru yang berat. Dan ini bisa menyebabkan kondisi yang gawat darurat, yaitu sel cyanosis. Nah, keadaan di mana sel cyanosis ini, keadaan di mana bayi atau anak yang biru, dan ini adalah salah satu gejala dari penyakit jantung bawaan biru, di mana bayi atau anak yang biru tiba-tiba terlihat bertambah biru, gelisah, menangis yang lama, pernapasan cepat dan dalam. Nah, kalau tidak segera ditangani, tidak segera dan diberikan begitu saja, akan pasiennya ini bayi atau anak ini akan menjadi lemas, kesadarannya menurun, kadang disertai tegang, bahkan sampai menyebabkan kematian. Nah, apa yang dapat dilakukan jika ada keluarga atau anak yang tiba-tiba mengalami seperti ini? Jadi pertama dia harus mengangkat bayi dan anak, dan biasanya ini harus diberikan kepada ibunya, karena kalau kepada pasien yang tidak dia kenal pasti akan tambah rewel, tambah menangis. Jadi sebaiknya anak ditenangkan oleh ibunya. Terus berikan posisi ngicek, tekuk kedua lutut ke arah dada. Ini akan membantu untuk meningkatkan pasien akan bayi dan anak itu akan merasa nyaman karena kadar oksigen dalam darah itu akan meningkat. Kemudian segera membawa bayi atau anak ke pelayanan kesehatan untuk memperoleh pertolongan lebih lanjut. Misalnya diberikan nanti kalau di sini di rumah sakit akan diberikan pertolongan memberikan oksigen karena yang penyebab pasien ini cyanosis biru ini karena kadar oksigennya dalam tubuh semakin berkurang. Jadi pada saat rumah sakit bisa dibantu oleh diberikan pertolongan oksigen, pemberian cairan dan obat-obatan yang dapat mengatasi gejala kebiruan pada anak.
Kemudian kita masuk ke perawatan pasien dengan penyakit jantung bawaan. Di sini saya akan menjelaskan perawatan atau cara menjaga anak yang menderita penyakit jantung bawaan di rumah. Jadi ketika pasiennya ini mungkin anak ada bisa dirawat di rumah, dapat memberikan makanan dan gizi seimbang. Jadi bayi dan anak dengan penyakit jantung bawaan ini memerlukan diet kalori tinggi dan khusus untuk menunjang tumbuh kembangnya. Karena pada penyakit jantung bawaan itu akan terjadi gangguan tumbuh kembang, terutama pada penyakit jantung bawaan biru, karena kadar oksigen dalam darahnya itu berkurang. Dan kita tahu bahwa meningkatkan energi dalam tubuh itu diperlukan nutrisi dan oksigen di dalam tubuh kita untuk menghasilkan energi dalam tubuh, dalam jaringan dan dalam sel dan jaringan. Nah, beberapa anak merasa mudah lelah ketika makan, akibatnya anak cenderung makan lebih sedikit dan tidak mendapat kalori yang cukup untuk tubuhnya. Di sini anak akan terlihat lebih kecil dan kurus dibandingkan anak seumurannya, dan pastikan asupan nutrisi tercukupi dengan memberikan makanan sedikit atau lebih sering. Jadi ini diberikan kalau pada pasien anak kita dia cepat lelah kalau dia mengunyah, atau pada bayi dia cepat kalau lelah saat menyusu. Jadi kita berikan sedikit tapi sering. Dan biasanya kalau pada bayi itu kalau dia ada gangguan menyusu, dan biasanya kalau dokter bisa sarankan untuk dirawat di rumah, biasanya ada dipertimbangkan untuk pemasangan alat selang batu makan yang langsung diberikan langsung masuk ke lambungnya. Jadi nanti keluarga pasien diedukasi bagaimana cara memberikan susu lewat selang tersebut. Nah, selanjutnya pada keluarga orang tua ini harus memantau aktivitas fisik anak. Pada anak dengan penyakit jantung bawaan dapat melakukan aktivitas fisik karena itu dapat bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung, meningkatkan fungsi dan kapasitas parunya, meningkatkan imunitasnya, dan mencegah obesitas. Jadi bisa pada pasien anak begini ini dapat melakukan aktivitas tapi aktivitas yang ringan. Jadi yang ringan itu bisa dilakukan dengan misalnya dia berjalan santai, atau dia naik sepeda, berenang yang santai. Nah, tetapi kalau umpamanya anak itu melakukan aktivitas fisik dan mengalami pusing atau pingsan, sesak nafas, merasa berdebar-debar, dekat atau sangat lelah dan menjadi virus, sebaiknya aktivitas itu dihentikan terlebih dahulu. Kemudian hindari aktivitas berat dan berikan istirahat yang cukup. Kemudian perawatan pasien PJB yang selanjutnya itu mencegah terjadinya infeksi. Nah, anak dengan kelainan penyakit jantung bawaan ini yaitu berisiko terkena infeksi. Jadi biasanya itu ada infeksi yang melapisi infeksi yang akan terjadi pada katup dan tulang jantung. Nah, jadi sangat penting di sini untuk bapak, ibu, jika ada keluarga atau jika ada keluarganya, sangat diharapkan untuk menjaga kebersihan gigi, karena kalau tidak terjadi infeksi gigi itu akan menyebabkan bisa terjadi infeksi gigi yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran jantung. Dan bukan pada anak-anak, tapi juga pada harus dewasa harus menjaga kebersihan gigi, karena kebersihan jika terjadi infeksi gigi itu bisa dapat menyebabkan infeksi pada paru dan tulang jantung. Artinya kalau terjadi infeksi di gigi, kuman atau yang ada dalam gusi itu dapat terbawa aliran darah menuju ke jantung, sehingga dapat menyebabkan infeksi. Jadi biarpun bukan anak PJB, harus kita semua untuk menjaga kebersihan gigi kita semua, karena ada juga
pada orang dewasa didapatkan ini infeksi pada jantungnya ternyata didapatkan dari penyebab itu infeksi di dunia. Kemudian untuk selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu memeriksakan anak dengan rutin ke dokter, spesialis jantung anak, kontrol kesehatan, kemudian minum obat secara teratur untuk mengurangi gejala-gejala yang dapat terjadi. Hanya obat dan dokter memberikan untuk gagal jantungnya. Terus segera membawa pasien ke rumah sakit jika terjadi sesak napas yang semakin memberat atau terjadi tanda-tanda perdarahan, misalnya buang air besarnya hitam, mimisan dan busuk berdarah, dan atau terjadi infeksi dan demam yang tinggi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, baik, terima kasih Dewi. Materinya sangat luar biasa, edukasi yang diberikan kepada pasien dan keluarga juga tentang perawatan penyakit jantung bawaan. Baik, selanjutnya kami masuk ke sesi diskusi kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Yang ingin bertanya kami silakan. Ada? Ada yang ingin bertanya? Oke, boleh. Boleh Pak sebutkan nama? Nama saya Sungkul, Bu, dari Kabupaten Gendrengan. Jadi sesuai penjelasan Ibu tadi, ada beberapa ya penderita jantung bawaan ini yang saya pertanyakan, Bu, khususnya di desa-desa itu karena di posyandu kan tidak ada dokter spesialis jantung, Bu. Bagaimana bisa mengetahui karena ada posyandu anak-anak yang di bawah 5 tahun itu dia sudah kena, kemungkinan dokternya atau bidang kan yang rata-rata di sana itu bidang yang tangani. Dia mungkin dia tahu bahwa ini anak kena jantung. Nah, ini masalah-masalah. Sehingga banyak bayi-bayi mungkin sudah kena jantung, memang dari awal dari bawahan sampai besar dia tidak tahu bahwa dia kena jantung karena keterbatasan daripada dokter jantung itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin. Iya, dijawab langsung. Ya, memang kalau itu untuk keterbatasan petugas-petugas yang ada di daerah-daerah ya Pak. Jadi memang itu kalau itu untuk kewenangannya karena masih sedikit sekali perawat atau bidan dan kesehatan lainnya yang kurang mengetahui informasi hal ini. Jadi mungkin nanti kedepannya akan diadakan pelatihan kepada petugas kesehatan atau diberikan materi-materi petugas yang di sana. Dan memang Pak, kalau itu yang di daerah-daerah memang biasanya kalau yang ini sudah biasanya kan tidak terlambat ditangani kalau memang sudah tidak dikawal terlambat untuk dideteksi. Oke, baik Pak. Sedikit tambahan dari Bu Ardi, silakan. Ya, terima kasih Pak, bagus sekali ya. Saya Bu Ardi, kebetulan saya adalah perawat di sini khususnya. Jadi sebetulnya dari puskesmas ya kan ada maksudnya anak itu selalu ditimbang berat badannya ya. Kalau dia datang di posyandu di puskesmas, maka timbangan berat badan dan berat badan berdasarkan usia itu bisa terdeteksi. Pada anak dengan PJB cenderung berat badannya menurun. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa dia gampang lelah, makan sedikit lelah, sehingga asupan gizi untuk anak tersebut sangat menurun. Akan terlihat di pemantauan berat badannya. Seorang bidan maupun perawat atau tenaga kesehatan lainnya bisa mendeteksi ini. Kenapa ini anak usianya sudah 9 tahun berat badannya kurang?
diinfeksi, gampang sekali kena ispa walaupun sudah diimunisasi. Hal-hal yang demikian inilah yang menjadi dasar untuk dirujuk ke paskes yang lebih tinggi tingkatannya, ya Pak ya. Jadi sebetulnya petugas kesehatan mampu mendeteksi, tinggal bagaimana koordinasi dengan paskes berikutnya. Jadi itu yang mungkin saya bisa tambahkan. Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Saya apresiasi. Oke baik, terima kasih. Bapak sudah paham. Istri juga hadir, Dokter Hali. Dok, ada tambahan mungkin untuk pertanyaan dari Bapak tadi sedikit mungkin Dok? Iya, jadi saya kira apa yang ditanyakan Bapak ini itulah yang terjadi di negara kita, di Indonesia. Jadi banyak kasus-kasus yang memang terlambat. Pengalaman membuktikan pada waktu masa di mana BPJS ini ada, masyarakat itu yang sudah ada jaminan sudah berani. Dan kasus-kasus itu memang terlambat, Pak. Jadi oleh sebab itu memang di tingkat di posyandu apa itu memang gejala-gejala tadi yang khas tadi seperti sesak napas, dingin tangannya ini sudah terdeteksi oleh petugas di bawah, dan itu sebenarnya itu mulai dilindungi secara jenjang, dimulai ke puskesmas, ke tadi kelas D, C, B sampai nanti ke penyakit jantung ini kalau kita lihat terkait dengan tindakan operasi ini dilematis di Jakarta. Di harapan kita itu waktu tunggu orang itu operasi jantung itu ada sampai 1 tahun. Ini sebelum meninggal pasien. Sehingga pusat jantung di Indonesia, khususnya kita di Indonesia Timur ini, itu disukai supaya bisa menangani kasus seperti itu. Karena terlambatan itu. Jadi yang bertempat ada keterlambatan. Sebetulnya bukan hanya penyakit jantung doang. Yang kami sering alami juga itu kalau ada kanker. Jadi biasanya sudah datang, sudah lanjut penyakitnya. Ini juga jadi persoalan kita, dan memang untuk kita kader-kader posyandu memang perlu menambah pengetahuannya tentang penyakit-penyakit tertentu, termasuk yang tadi ini penyakit jantung bawaan. Jadi sebetulnya kami mengharapkan sebetulnya dinas kesehatan itu adalah penguasaan wilayah. Ya. Jadi rumah sakit supaya terbatas di rumah sakitnya. Tapi sekarang ini dengan adanya IT teknologi, ini sekarang kita ini kan sementara ada diskusi begini, itu langsung dinonton di luar orang, karena kita langsung live, ya, kalau di Instagram, ya, jadi sehingga itu orang lain juga bisa menonton. Baik, terima kasih Dok. Luar biasa jawabannya dokter. Jadi sudah dari Retri, Ibu Arma sama dokter. Bapak sudah paham? Oke, baik. Masih ada yang ingin bertanya? Oke, boleh. Pertanyaan terakhir ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya mau bertanya kepada Pak Dokter. Ada keluarga saya di Bandung, pasien jantung. Sudah 5 hari diopnam. Kan kita sebagai manusia dianjurkan minum air sebanyak 8 gelas per hari. Ini pasien, kenapa dilarang untuk minum air? Apa penyebabnya itu? Jantungnya di apa oleh dokter? Itu saja. Terima kasih. Iya, saya kira ini pertanyaan. Jadi memang kalau kita lihat bahwa terkait dengan minum air ini, memang kita perlu tadi Bapak bilang kita akan minum air supaya kita punya keluar melalui saluran kecil itu lancar. Karena kalau kita kurang minum air, banyak faktor yang bisa terjadi. Yang pertama, bisa terjadi infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih itu salah satu penyebab sampai tengah ada infeksi adalah banyak minum air. Yang kedua yang lebih aneh itu batuk. Kita di Sulawesi Selatan, penelitian pernah kita lakukan, ada 2 daerah batuknya yang tinggi. Yang pertama, kalau ada daerah itu, yaitu daerah Toraja dengan Indreka. Kenapa itu tinggi? Oleh karena kondisi airnya di daerah itu yang menyebabkan dia tinggi. Nah, ini memang harus dibarengi dengan banyak minum air. Yang jadi persoalan ini tadi, karena dilarang minum air banyak, ini ada hubungannya dengan penyakit jantung. Pada orang-orang yang menderita penyakit jantung, khususnya yang mengalami gagal jantung, itu memang air harus dibatasi. Kalau dia cukup banyak,
jantungnya makin sesak pasiennya. Sehingga kita kalau merawat di ruangan ICU atau CPCU, malah cairan yang masuk dengan cairan yang terbuat itu kita harapkan negatif. Lebih banyak yang terbuat daripada yang masuk, sehingga pembatasan air ini memang dilakukan. Jadi memang kita harus melihat dulu kondisinya. Jadi kalau pasiennya ini memang ada penyakit tadi jantung misalnya, gagal jantung, memang kita harus berhati-hati dengan minum banyak. Oke, baik, terima kasih dok, Bapak sudah dipahami. Oke, baik, terima kasih dulu untuk Dr. Halim, Mbak Erwin untuk materi pertamanya. Selanjutnya, Bapak Ibu kami mohon untuk tetap stay di sini dulu, kami butuh waktunya mungkin 10 menit. Kita akan mendengarkan edukasi tentang bagaimana cara penyimpanan obat yang benar. Baik, kepada Ibu Hubi disilakan. Oke, baik, sambil menunggu disiapkan. Jadi kita sebenarnya masih ada di era pandemi COVID-19, Bapak Ibu ya. Jadi kami mohon Bapak Ibu tetap untuk mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan air mengalir atau sabun atau hand sanitizer. Baik, materinya sudah siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari farmasi. Pada kesempatan ini saya akan berdiskusi dengan Bapak Ibu tentang bagaimana menyimpan obat yang benar. Kenapa harus menyimpan obat dengan benar? Karena dengan penyimpanan yang tidak benar itu akan mempengaruhi efektivitas dari obat-obatnya. Jadi mungkin dokter sudah memberikan obat yang sudah tepat dengan kondisi klinis, kondisi pasien, kondisi kita, tetapi hanya karena disebabkan penyimpanan obat yang tidak benar, akhirnya nanti akan mempengaruhi efek dari obat itu. Selanjutnya, setelah misalnya obatnya tidak terpakai atau misalnya rusak dan kadaluarsa, itu juga diperlukan untuk kita bagaimana bijak untuk membuangnya. Karena hari ini kalau kita tidak melakukannya dengan baik, itu akan mempengaruhi lingkungan kita. Karena obat-obat ini tidak menutup kemungkinan mungkin berefek ke lingkungan, apakah di air atau pada lain-lain. Jadi pada kesempatan ini saya akan membawakan tentang benar simpan obat, bijak buang sampah obat. Selanjutnya, nah sekarang ini kan Bapak Ibu setahu saya setiap selesai konsul, setiap selesai berobat, yakin saya obatnya tidak hanya satu, lebih dari satu, belum lagi dengan macam-macam kondisi dari obat itu. Ada yang berbeda-beda penyimpanannya, ada yang bisa di ruangan, ada yang bisa di kulkas. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit apa yang harus dilakukan terhadap obat-obat yang Bapak Ibu terima. Nah, kenapa kita harus mengetahui penyimpanan obat ini? Karena itu tadi akan mempengaruhi efek dari obat yang Bapak Ibu terima. Kalau penyimpanannya salah, tidak menutup kemungkinan obat yang tadinya sudah tepat, tetapi karena Bapak Ibu menyimpannya salah, apakah misalnya kena matahari yang langsung, padahal obat ini sangat sensitif dengan matahari, akhirnya itu akan rusak. Kemudian, kenapa penyimpanan ini juga harus memenuhi syarat? Karena obat-obat ini juga ada hal yang harus kita ketahui supaya dia aman terhadap anak-anak, ataukah juga obat ini juga aman dari kesalahan kita meminum obatnya. Selanjutnya, nah ini tadi kenapa kita menyimpannya, karena kita akan menjaga kualitas dari obat itu. Kualitas dari obat itu akan terjamin jika kita menyimpannya sesuai dengan anjuran yang ada di dalam kemasan obat itu. Karena ada yang dikatakan kestabilan obat itu stabil jika suhunya disimpan sesuai dari ketentuan yang sudah diberikan oleh pabriknya. Akan aman jika misalnya kita menyesuaikan dengan kondisi di mana harus kita menyimpannya. Selanjutnya, nah itu kalau keamanan yakinlah. Mohon jangan misalnya yang bisa dijangkau oleh anak-anak, karena kita tahu kalau obat dewasa kemudian anak-anak mencoba kiranya gula-gula, apalagi banyak obat yang sangat menarik anak-anak, warnanya pink, rasanya manis, karena memang ada beberapa gula yang ada obat yang diberi memang rasa gula, akhirnya anak-anak dikira permen.
Jadi itulah kalau Bapak Ibu menerima obat, tolong jauhkan dari jangkauan anak-anak karena takutnya nanti akan memancing. Kemudian kenapa kalau misalnya stabilan obat itu tidak sesuai akan turun, yakin akan hilang efektivitasnya. Potensi efek yang diharapkan misalnya tadinya untuk membunuh kuman, dengan penyimpanan yang salah yakinlah akan turun potensinya sehingga tidak maksimal dalam membunuh kuman itu karena kita salah menyimpannya. Kemudian menurutnya status mikrobiologi, artinya begini, tadi kita diberikan obat yang steril, tetapi karena Bapak Ibu menyimpannya salah, dekat tempat-tempat yang misalnya lembab dan lain-lain, akhirnya meningkatkan kemampuan mikroba itu tumbuh. Jadi akhirnya obat itu nanti akan juga turun efektivitasnya. Kemudian misalnya dengan matahari, ada beberapa obat dengan adanya sinar matahari akan menyebabkan penguraian, akan menyebabkan reaksi. Jadi kalau misalnya ada tadinya obat yang kita terima, tadinya warnanya bening, kemudian terjadi kekeruhan atau terjadi perubahan warna, tolong untuk sementara ditunda dulu, tanyakan apakah itu boleh diminum atau tidak. Karena kalau sudah terjadi perubahan warna, sudah terjadi pengendapan, terjadi yang tadinya dari bening kemudian keruh, dari berwarna putih misalnya kemudian menjadi berubah warna, itu berarti sudah terjadi penguraian, sudah terjadi reaksi kimia dari obat itu. Nah untuk hal ini kita tidak yakin apakah obat itu masih efektif atau tidak. Ya, kemudian ya kalau kekedapan kemasan, ya mungkin kalau misalnya sekarang ini obat-obat itu sudah memang dibuat dalam bentuk strip, jadi kalau misalnya masih dengan kedap-kedapnya itu masih bisa, tetap harus kita menyimpannya sesuai dengan instruksi dari kemasan itu. Karena di dalamnya akan ada. Nah, kenapa kestabilan obat ini perlu dijaga? Itu tadi ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Nah, bagaimana mengatasinya? Itu tadi, simpanlah obat sesuai dengan suhu dan kelembabannya. Nah, kita sekarang mau bertanya, itu harusnya saya simpan berapa derajat? Nah, Bapak Ibu, makanya setiap saya menyerahkan obat, saya selalu menyertakan brosurnya, meskipun sebenarnya memang tidak bisa satu pasien satu. Karena misalnya obat itu kemasannya 100 dalam satu boxnya, di dalam itu brosurnya hanya 1, tetapi saya tidak buang, saya tetap sertakan ke salah satu pasiennya. Dan saya minta, kalaupun itu brosur saya sertakan, tolong Bapak Ibu baca di situ, karena itu sudah jelas terbaca. Kapan kadaluarsanya, bagaimana misalnya kalau misalnya Bapak Ibu lupa bagaimana minumnya, Bapak juga ada di situ instruksinya. Berapa suhu penyimpanannya juga ada semua di situ. Jadi tolong kalau ada misalnya brosur-brosurnya, jagokan waktu sebentar untuk membacanya. Selanjutnya, nah ini ada beberapa suhu penyimpanan obat yang dianjurkan dan memang biasanya di kemasan itu ada, meskipun tidak semua strip itu sekarang di strip itu kalau kadaluarsa sudah ada, tetapi suhu penyimpanan tidak ada. Tapi di brosurnya satu box itu ada berapa penyimpanannya. Nah biasanya kalau suhu penyimpanannya memang spesifik, biasanya kita menginformasikan secara langsung. Jadi misalnya insulin, kita sertakan selalu informasi. Nah, apalagi kalau pasien baru kita edukasi bagaimana menyimpan insulin itu, karena di insulin ada perbedaan. Kalau obatnya baru itu kita menyimpannya di kulkas, yaitu suhunya suhu 8 sampai 15 derajat. Tetapi setelah dibuka itu tidak lagi di kulkas, tetapi kita menyimpannya di ruangan saja yang jauh dari jangkauan anak-anak. Jadi ingatlah Pak, selalu saya kalau pasien baru saya edukasi, kalau insulinnya baru sebelum dibuka dan diberi jarum tolong simpan dulu di kulkas. Kemudian setelah dibuka simpan di suhu ruangan, boleh di ruangan tetapi jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah ini ada 3 suhu penyimpanan. Nanti di situ akan ada, walaupun memang suhunya memang spesifik kita akan informasikan. Tetapi kalau misalnya suhunya biasa kita tidak. Oke, memang disimpannya di suhu ruangan, oke. Kita tidak menginformasikan karena itu sudah biasa. Selanjutnya, nah ini kalau misalnya memang suppositorial, Bapak pun kalau misalnya salah menyimpan di ruangan dia akan melihat sendiri. Dari situ mungkin akan mengajak Bapak untuk menyimpannya di kulkas. Tetapi kalau Bapak pertama menerima ada suppositoria, jangan disimpan di luar karena itu bahan bakunya ada memang meleleh di suhu ruangan. Nah, kalau misalnya sudah meleleh di luar sebelum digunakan, itu akhirnya nanti obat tidak teraktar dengan baik ke dalam tubuh. Karena tujuan dari adanya basisnya itu namanya basis mengangkat obat itu memang diharapkan meleleh atau melarut di dalam tubuh setelah digunakan. Tetapi kalau Bapak salah menyimpan di luar,
tidak akan mengantar obat itu. Kemudian ada beberapa obat aerosol yang biasa disemprot-semprot itu karena ada salah satu bahan bakunya biasanya bersifat mudah teroksidasi. Jadi hal ini tidak dianjurkan untuk disimpan di tempat yang panas karena akan berpotensi terjadinya ledakan dan lain-lain karena ada memang di dalamnya bahan yang mudah teroksidasi. Selanjutnya, nah ini tadi yang saya sudah bilang, insulin itu tolong ya, karena kalau bisa juga ada beberapa pasien saya edukasi kalau bisa ada bapak obatnya insulin bisa tidak bawa full box. Karena saya tidak tahu bapak di perjalanan setelah terima obat ini entah kemana disimpan saja, karena itu kan suhunya panas. Saya dulu berikan dalam bentuk seperti itu es lilin, tapi karena juga itu terbatas di rumah sakit punya, biasanya dalam setiap saya beri pasien saya sertakan karena saya tidak tahu kalau saya sudah serahkan bapak kemana dulu, berapa jam bapak di luar baru sampai di rumah, baru bapak simpan di kulkas. Nah kalau bisa bawalah full box sedikit, kalaupun tidak ada full box bisa bawa tempat kemudian diberi es batu di dalamnya. Karena itu tadi insulin yang baru harus disimpan di suhu dingin. Suhu dingin kalau di rumah ada kulkas, tapi kalau di perjalanan kita mengantisipasinya dengan itu tadi. Bawalah di tempat full box, kalau ada bisa kecil bisa, seandainya kalau bagus terlalu besar. Bisa juga wadah-wadah plastik biasa, kemudian di dalamnya kita berikan es batu. Nah, setelah sampai di rumah baru dimasukkan dalam kulkas. Tetapi kalau sudah terbuka itu tidak apa-apa, simpan di luar karena memang dari pabrikannya sudah diberi informasi bahwa itu bisa di luar. Karena ada juga kemungkinan kalau misalnya kita simpan di kulkas itu setelah dibuka, dia akan mengkristal obatnya kemudian akan menyumbat jarum. Nah, kalau sudah menyumbat jarum banyak hal yang bisa terganggu dengan pemberian obat itu. Ya, selanjutnya, nah ini sudah mungkin selanjutnya ya. Nah, masa penyimpanan obat. Nah, di masa penyimpanan obat tidak berarti obat-obat yang Bapak Ibu terima itu kadaluarsanya sama dengan yang dari pabrik. Dari misalnya, Bapak terima paracetamol sirup, di situ memang 2 tahun, 3 tahun setelah itu akan expired. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah buka, itu expirednya bukan lagi yang dari pabrik, tetapi expirednya sudah mengikuti aturan baru. Ada memang kita biasa kalau ini kita beri informasi dan sebenarnya akan habis sebelum masa itu. Jadi misalnya ini obat 2 tahun memang dari pabrik dikatakan expirednya 2 tahun. Tetapi karena obat ini dibuka itu tidak lagi 2 tahun, ada bisa 1 bulan, ada yang hanya 14 hari setelah dibuka. Tetapi kan Bapak memang juga diberikan obat untuk 3 hari sampai 7 hari kalau yang bukan untuk penyakit kroniknya. Jadi memang hanya untuk kondisional namanya. Misalnya kalau dia panas, ya pada saat panas ya Bapak kalau misalnya panas 3 hari 2 hari kan akan habis. Sementara masa edarnya namanya atau biang use date. Kalau istilahnya itu biang use date atau BUD, sudah ada beberapa memang yang menjelaskan seperti itu. Tetapi mungkin yang familiarnya kita masa edarnya. Jadi kalau misalnya paracetamol, amoxicillin yang sudah kita buka, itu lagi expirednya bukan yang ada di botol itu, tetapi dia sudah ada perhitungan. Kita nanti akan informasikan bahwa ini akan habis 14 hari kemudian tidak boleh lagi diminum. Tetapi kalau Bapak minumnya telaten dan sesuai instruksi dokter, akan habis sebelum masa biodinya. Kecuali kalau Bapak memang tidak mengikuti aturan menyimpan lagi, jadi jangan. Jadi mulai hari ini kalau Bapak Ibu sudah membuka obat, terutama yang bentuknya sirup, bentuknya salep dan tetes mata, tolong kalau tanyakan pada saat menerima obat itu di dokternya atau pada saat menerima obat di apotik. Ya, selanjutnya. Nah ini, itu tadi saya bilang pada saat menerima obat, tolong kita perhatikan informasi yang diberikan oleh pabrikan itu karena itu semua ada maknanya. Ya kalau misalnya Bapak Ibu tidak melihat indikasinya karena dokter sudah memberikan berdasarkan kondisi, lihatlah tanggal kadaluarsanya kapan, kemudian aturan penyimpanannya itu akan tertulis ada di dalam kemasan itu. Nah, jadi tolong pada saat menerima obat, kalaupun misalnya tidak ada dalam bentuk kemasan karena misalnya Bapak hanya dapat 30 biji sementara obat itu satu boxnya adalah 100, tidak mungkin kan ada bonus di dalamnya. Tanyakan. Kami pun juga akan spontan memberikan informasi kalau memang ada perlu yang
lain penyimpanannya. Selanjutnya, nah ini, kalau tadi kita sudah menyimpannya, tadi kan saya bilang obat itu disimpan ada masanya. Kalau misalnya masanya itu kemudian obat ini rusak ataukah misalnya sudah melewati kadaluarsa, itu pasti kita akan berinisiatif membuangnya. Nah, disinilah saya akan menjelaskan bagaimana Bapak Ibu membuangnya supaya tidak merusak lingkungan dan sekitarnya. Nah, tadi itu untuk obat yang tidak terpakai dan kadaluarsa ini sebaiknya kita bijaklah sedikit untuk membuangnya karena itu akan berpengaruh ke kita sendiri. Selanjutnya, ini ada salah satu obat, apa caranya? Mungkin dengan menghancurkan dulu, kemudian menimbun, kemudian hindari untuk dibuat di air mengalir. Selanjutnya, nah ini tempat pembuangan. Ya, jadi kalau kita sembarang membuang, itu mungkin akan membunuh flora-flora yang ada di dalam tanah. Kemudian untuk kesehatan masyarakat misalnya, belum lagi sekarang banyak sekali penyalahgunaan obat kadaluarsa kalau kita membuangnya sembarangan. Orang ada memanfaatkan apalagi kalau misalnya di strip. Dulu kan strip itu pakai stempel, bukan ditumbuk, apa namanya embos. Nah, kalau yang hanya di stempel itu bisa dihapus baru dia pakai expired yang terbaru baru dijual lah. Itu yang kita mau hindari. Kenapa pada saat membuang obat salah satunya itu tadi, jangan sembarangan. Kalau bisa hilangkan jejaknya nama obat itu supaya mereka bingung pada saat dipungut. Selanjutnya, nah ini tadi. Kenapa ada penyalahgunaan? Ada beberapa memang yang nakal. Apalagi kalau tablet kan kita tidak tahu. Sudah dia tumbuh, kemudian dia campur di obat jamu, dia jual ke sana kan masih banyak nakal gitu. Nah inilah pentingnya. Kenapa kita berharap untuk tidak membuat obat sembarangan? Jadi kenapa harus ditumbuk? Supaya model aslinya hilang. Dia hilang jejak, kita juga hilang jejak, akhirnya tidak mau membeli. Tetapi kalau misalnya kita membuang paracetamol, ya kan bulat-bulat, tidak ada. Kita tidak tahu bukan paracetamol mungkin itu paracetamol expired, tapi dia bilang ini adalah DMP karena DMP lagi laku-lakunya kan kita tahu. Nah itulah kenapa kita hilangkan rupa dan bentuknya. Selanjutnya, ya itu tadi kadaluarsanya diubah kembali karena dia di stempel bukan di embos, tapi sekarang rata-rata sudah di embos, ditunggu dan akan menghilangkan jejak kalau diubah. Tapi kalau yang ditulis itu tinggal dihapus dan pilih dengan yang baru. Oke, selanjutnya. Nah ini kalau bisa, karena pada saat menyimpan obat kalau bisa kan ada obat misalnya sudah mendekati expired, lihat juga expirednya obatnya supaya itu yang tidak berubah kita minum. Nah kalaupun dia expired, ya misalkan baru tadi lakukanlah pemusnahan yang bijak. Kemudian ini tadi hilangkan jejaknya, hapus semua supaya tidak ada identitas yang tinggal, supaya pelabakan itu penjual ilegal. Selanjutnya, kalau dia rusak, tidak ada bentuknya itu obat kita tidak akan mau beli. Ya, jadi mari kita sekarang mulai hari ini buanglah obat sampah obatnya dengan bijak karena itu tadi banyak dampaknya dan akan kembali ke kita. Jadi mungkin dengan kita memulai dengan membuang sampah yang tepat akan nanti banyak juga dampak positifnya. Selanjutnya, nah ini kesimpulan mungkin yang bisa kita ambil bahwa pada saat menyimpan obat, pastikan dulu apakah obat ini kadaluarsa atau tidak, apakah obat ini sudah dekat kadaluarsanya supaya itu cepat yang dihabiskan. Kemudian kalau bisa obat jangan dipisahkan dari pembungkus aslinya supaya kita tahu apa namanya. Tapi syukurlah sekarang, dulu itu banyak obat yang bentuk curah. Sekarang kan rata-rata sudah tidak ada nih. Orang dulu bilang bahwa puskesmas, karena memang puskesmas identik dengan kain seribu. Nah itu karena banyaknya yang bisa mempengaruhi efektivitas obat, pelan-pelan itu obat dikurangi. Karena itu tadi obat kalau sudah dibuka, expirednya tidak mengikuti lagi pabrik. Jadi meskipun tablet yang isinya 1000, meskipun 3 tahun expirednya kalau sudah dibuka tidak lagi 3 tahun. Kita tidak tahu di puskesmas itu berapa tahun dia kalau dia ikuti terus itu bilang expired, botolnya segini. Padahal sudah expired menurut aturan bahwa setelah dibuka itu sudah rusak. Kemudian simpanlah obat sesuai dengan instruksi yang ada di kemasan. Karena ada beberapa obat memang diharapkan di setiap kemasan obat sudah diinstruksikan bagaimana penyimpanannya. Karena memang pada saat obat dilepas itu sudah ditahu harusnya dia disimpan di mana untuk efektivitasnya. Kemudian simpanlah obat dalam
kotak atau lemari ini untuk menghindari anak-anak, karena yang anak-anak kan mereka ingin tahunya dari rasa, apalagi senangnya lihat di bawah dikiranya permen, karena memang banyak banget adanya permen. Kemudian kalau saat menerima obat, boleh kita menanyakan hal yang perlu diperhatikan supaya efektivitas dari obat itu aman. Baik penyimpanannya dan lain-lain boleh tanyakan pada saat menerima obat. Kami siap. Semampu saya kalau bisa saya akan jawab. Kemudian tetap kita harus membuat obat-obat yang tidak terpakai yang merusak atau kadaluarsa, buanglah pada tempatnya yang sesuai dengan caranya supaya tidak kembali ke kita dampak negatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih materinya dari Ibu Budi luar biasa, Bapak Ibu ya, bagaimana cara kita menyimpan obat yang benar. Baik, selanjutnya kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan materi yang dibawakan oleh Ibu Budi, kami silakan. Ada? Dan kami informasikan juga bahwa kegiatan kami ini live Instagram RSUP Wahidin Sudohusodo. Jadi Bapak Ibu di sini juga bisa memfollow RSUP Wahidin dan PKRS Wahidin. Jadi kegiatan ini terdokumentasi di live IG Instagram. Baik Bapak Ibu, ada yang bertanya? Oh, dari Ibu silahkan, Ibu Serlin silahkan. Iya, terima kasih pemaparan yang sangat komprehensif dari Ibu Budi. Kebetulan Ibu Budi adalah farmasi klinik di rumah sakit kita ini, jadi sangat tepat memang Ibu Budi kebetulan memang bertugas di pusat jantung terpadu di sini, karena memang pasien-pasien di sini juga sangat membutuhkan edukasi terkait penggunaan dan penyimpanan obat pada pasien. Jadi mungkin di sini saya mau ambil kesimpulan dari apa yang Ibu Budi sudah paparkan tadi secara komprehensif, bahwa intinya Bapak Ibu bahwa obat yang kita simpan di rumah itu harus pertama adalah kita harus menjaga kestabilan penyimpanan obat itu sendiri, karena memang ada beberapa obat. Ada beberapa obat yang ternyata memang harus disimpan dalam kondisi tertentu. Jadi memang tidak semua obat itu memang bisa disimpan di suhu yang sama ya. Jadi contohnya tadi mungkin dari Ibu Budi sudah memberikan penjelasan bahwa obat yang seperti misalkan insulin injeksi ya, insulin, Bapak Ibu juga mungkin beberapa pasien mendapatkan obat-obat insulin di PJT ini, yang harus kita perhatikan bahwa penyimpanan obat insulin itu kita simpannya kalau sudah terima dari apotik, pulang di rumah upayakan untuk menyimpan langsung di kulkas. Disimpan di kulkasnya itu bukan di freezer Bapak Ibu, tetapi disimpan saja di yang di bawah ya. Jadi bukan di freezer, tetapi kita menyimpannya di penyimpanan kulkas yang penyimpanan suhu di bawah saja. Obat insulin pada saat sudah digunakan, saya cuma mengingatkan di sini saja bahwa insulin yang sudah digunakan itu pada saat sudah dibuka, maka penyimpanannya lagi sudah bukan di kulkas Bapak Ibu, tetapi harus disimpan di suhu ruangan seperti biasa saja. Jadi tidak perlu di kulkas, tetapi upayakan yang paling penting adalah penyimpanan obat di rumah itu kita jauhkan dari jangkauan anak-anak. Itu yang paling penting. Dan kemudian penyimpanan insulin pada saat sudah dibuka Bapak Ibu cuma bisa bertahan selama 28 hari sampai 30 hari saja. Jadi jangan sampai ada insulinnya yang tersimpan lebih dari 28 hari, itu sudah tidak disarankan untuk tidak digunakan. Terkecuali kalau Bapak Ibu mendapatkan insulin yang dipakai untuk malam. Yang contohnya misalkan kalau Bapak Ibu dapatkan mungkin Levemir injeksi, itu
penyimpanannya pada cuma bisa bertahan selama 42 hari. Ya, jadi kita harapkan apabila memang sudah ada informasi dari pihak farmasi atau apotik menyampaikan bahwa ini obatnya setelah digunakan cuma bisa bertahan 28 hari, tetapi kalau misalkan insulin yang digunakan malam seperti misalkan insulin Levemir itu bisa disimpan Bapak Ibu sampai dengan 42 hari. Nah, itu yang pertama. Dan memang menjadi titik perhatian kita karena insulin ini saya lihat banyak digunakan pada pasien-pasien jantung di sini ya. Kemudian yang kedua, penyimpanan obat itu kita upayakan terlindung dari cahaya ya. Terlindung dari cahaya, kemudian menjaga jangan dia lembab di tempat yang bisa berpotensi obatnya nanti bisa meleleh ataukah dia menjadi lembab. Kemudian yang ketiga adalah kita harus melihat juga, tadi Bubi sudah menjelaskan bahwa dari pabrikan obat itu ada masa expired obat. Tetapi apabila misalkan Bapak Ibu membuka obat itu ternyata dia sudah misalkan sudah berubah warna, dia meleleh ataukah kondisinya rusak, nah itu sebaiknya memang obat ini kita tidak gunakan. Nanti kalau datang kontrol lagi ke rumah sakit, perlihatkan ke apotik bagaimana kondisi obatnya ini, saya lihat sudah rusak, saya sudah tidak bisa gunakan lagi atau bagaimana. Nanti pihak farmasi yang akan memberikan penjelasan bahwa obat ini jangan dilanjutkan untuk diminum karena walaupun belum expired dari pabrikannya, tetapi kondisi obatnya mungkin disinilah pentingnya peranan penyimpanan obat yang tepat dan benar supaya kita menjaga kualitas obat itu supaya tidak dalam kondisi rusak nantinya. Mungkin cuma itu saja Ibu Widya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu karena waktu juga kita mau pelayanan. Jadi saya buka satu pertanyaan saja. Ada yang bertanya? Oke, baik, satu pertanyaan saja ya. Silakan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang saya berikan. Sesuai penjelasan Ibu tadi, cara menyimpan obat ini barangkali hanya semacam usulan. Rata-rata kita ini pasien kalau ambil obat baik di puskesmas, baik di rumah sakit, baik di pustu, ini barangkali ada penjelasan kepada pasien bahwa ini obat seperti penjelasan Ibu tadi suhunya begini, jangan disimpan di tempat ini. Karena rata-rata pasien berubah biasanya tidak tahu bahwa ini obat sudah dibuka umpamanya, kita sudah gunakan. Nah, sedangkan masa kadaluarsanya umpamanya bulan depan, nah biasanya penjelasannya itu yang di apotek juga biasa bilang sesuai ini, padahal kita sudah buka. Jadi mohon barangkali sebagai saran saya, nah ini adalah sosialisasi ke bawah penjelasan pemberi obat baik di posyandu, baik di puskesmas, baik di rumah sakit, walaupun ada pun di apotek barangkali itu karena rata-rata masyarakat banyak yang tidak tahu Pak. Apalagi kalau masyarakat pasiennya dikasih petunjuk saja, dia sudah tidak tahu. Apalagi kalau hanya membaca saja di dalam peraturannya itu biasa dikasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan Ibu Bubi langsung dijawab. Terima kasih atas usulannya, memang sangat benar. Selama ini saya biasanya kalau misalnya pasien pertama kali menggunakan insulin itu yang saya kasih informasi. Nah, kalau memang nanti selanjutnya saya akan mulai memberi informasi. Nah, kalau misalnya memang obat-obat itu memang masa edarnya atau bibir yang istilahnya itu dari kalau expired itu expired. Tetapi kalau masa edar setelah dibuka itu namanya BID. Tetapi mungkin kalau di Indonesia kan masa edar. Nah, itu biasanya obat itu kalau memang Bapak Ibu meminumnya sesuai dengan aturan pakai yang dianjurkan oleh dokter, itu obat itu akan habis sebelum masa biudi itu. Karena misalnya insulin, Bapak Ibu kan dapat dia misalnya 3 pen. Nah, itu akan habis sebulan, kan tapi kalau memang masa sebulan. Jadi tidak ada yang mencapai 42 hari, itu kan ada tadi 4 minggu saya tulis itu kan berarti 28 hari. Tetapi ada memang beberapa kita beri informasi itu biasanya saya prioritaskan pada pasien baru, tapi nanti selanjutnya saya akan memulainya kembali untuk
mengingatkan pada obat-obatnya insulin. Karena selama ini saya mungkin sudah cukup sudah mengerti mungkin dan atau dengan usulannya ini saya akan lakukan. Dan hanya satu hal yang saya minta itu tadi, tolong mulai hari ini kalau bisa bawa di full box juga ya, bisa bukan full box, kotak-kotak plastik saja beri es di dalamnya. Nah itu, jadi tolong ibu bapak minum obatnya sesuai aturan dokter. Obat itu insya Allah akan habis sebelum masa gigi itu. Karena memang diberikan obat sebulan. Itulah maknanya, salah satu makna obat itu sebulan. Pertama untuk meningkatkan kepatuhan bapak ibu minum obat. Kalau langsung dikasih bapak ibu 2 bulan atau 3 bulan belum minum obat sudah nek, karena sekian banyak, sudah 7 kali 90. Jadi berapa jadinya? Nah, dengan 930 itu akan meningkatkan kepatuhan dan akan mengurangi bosannya bapak lihat obat. Dan yang kedua itu tadi, karena obat setelah dibuka akhirnya akan pendek dari waktu sebelumnya. Jadi itu tadi ya. Makasih atas usulannya, insya Allah saya akan perhatikan. Oke, baik, terima kasih Kak Huki, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu buat kedua narasumber kita hari ini. Baik Bapak Ibu, karena kita mau lanjut pelayanan, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara kita ini dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk kedua narasumber kita. Terima kasih untuk Dr. Halim yang memberikan masukan, Ibu Serli, dan semua tim yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Baik, dan tak lupa kami ingatkan juga Bapak Ibu, kegiatan ini kami liput dan kami dokumentasikan di Instagram RSUP Wahidin. Jadi Bapak Ibu boleh men-follow RSUP Wahidin Official dan PKRS Wahidin. Baik, saya Lydia mewakili tim promosi kesehatan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.